Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode sore ini 22 Januari 2022. Dimana pada episode sore ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di sini terjadi perbincangan mesra antara Tuan Muda Abimana bersama Kinanti sesaat sebelum pertengkaran antara Tuan Muda Abimana terjadi. Kinanti mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau saat ini ia sangat bahagia sekali, dan Kinanti pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau ia ingin mengetahui jenis kelamin anaknya nanti. Pasti cowok, kata Kinanti kepada Tuan Muda Abimana. Lalu Tuan Muda Abimana pun mengatakan kepada Kinanti untuk apa tahu terlebih dahulu, karena kalau sudah tahu jenis kelaminnya tentu ini nantinya tidak akan menjadi surprise lagi, kata Tuan Muda Abimana ini kepada Kinanti. Ah Mas Abi, kata Kinanti sambil tertawa manja kepada Kinanti, kan cuman pengen tahu aja cowok atau cewek, kata Kinanti ini kepada Tuan Muda Abimana. Lalu Tuan Muda Abimana pun sambil memandang mesra kepada Kinanti, mau cowok atau cewek yang penting sehat, kata Tuan Muda Abimana kepada Kinanti. Tentunya Tuan Muda Abimana pasti akan sangat bahagia nantinya. Dan Tuan Muda Abimana pun langsung mengelus perut Kinanti ini sambil mengatakan, orang yang saya cintai di dunia ini cuma dua, kata Tuan Muda Abimana, yaitu kamu dan anak yang ada di dalam kandungan kamu ini, kata Tuan Muda Abimana sambil mengelus perut Kinanti dengan mesra. Kinanti pun membalas ucapan sang suami tercinta ini dengan mengatakan kalau ia sudah tidak sabar lagi ingin melihat kehadiran buah hati cintanya bersama dengan Tuan Muda Abimana. Ia ingin sekali mengurus anak tersebut, di mana mereka berdua nantinya akan bersama-sama menyayangi anak itu dan mengurus anak mereka nantinya nih guys. Nah guys, terjadilah kemesraan antara Kinanti dan Tuan Muda Abimana yang akan melaksanakan acara pesta baby gendernya Kinanti dan Tuan Muda Abimana. Lalu Kinanti pun memeluk mesra Tuan Muda Abimana yang dibalas pelukan mesra juga oleh Tuan Muda Abimana. Dan akhirnya acara pesta pun dilaksanakan dengan sangat meriah, di mana para undangan juga saat itu tidak kalah ramainya dengan acara nuju bulanannya Kinanti. Akan tetapi pestanya kali ini diadakan di taman ya guys, bukan di gedung seperti acara nuju bulanannya Kinanti. Terlihat mereka semua sangat bahagia menghadiri pesta tersebut, yang dimana saat ini juga dihadiri oleh seluruh anggota keluarga Sudirja dan keluarganya Om Herman. Namun di sini melihat kebahagiaan Kinanti dan Tuan Muda Abimana, ternyata ada terselip kejahatan yang akan Anita lakukan kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana. Dan inilah yang Anita lakukan kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana. Kinanti telah menyuruh seseorang untuk mengirimkan foto-foto Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti, sehingga huru-hara pun terjadi nih guys. Kinanti bertengkar dengan Tuan Muda Abimana, di mana Tuan Muda Abimana yang berusaha untuk menjelaskan kepada Kinanti masalah fotonya dengan Clara. Akan tetapi Kinanti yang sudah terbawa emosi ini tidak mau mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Abimana. Kinanti yang saat ini benar-benar sedang emosi, ia pun masuk ke dalam ruang ganti dan mengurung dirinya di sana. Nah guys, rupanya Kinanti yang saat ini sedang mengandung, ia pun mengalami pendarahan karena Kinanti tidak dapat menahan emosinya. Kinanti pun merasa kesakitan dan jatuh ke lantai. Darah pun mengucur dari kakinya Kinanti karena mengalami pendarahan. Sementara itu
Abimana yang berada di luar ruang ganti tersebut tidak mengetahui kalau Kinanti di dalam ruangan tersebut sedang mengalami pendarahan. Ia pun pergi dari tempat itu. Sementara itu Radit yang melihat Kinanti dan Tuan Muda Abimana ini bertengkar, ia pun berpikir siapa yang telah melakukan hal tersebut. Tentunya pasti ada orang yang dendam kepada Kinanti, dalam hati Radit berpikir. Namun di sini Radit tidak akan salah tebak, karena orang yang selalu ingin jahat kepada Kinanti ini adalah Anita. Dan Radit pun menemui Anita, menanyakan kepada Anita kenapa Anita setega ini berbuat kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana. Akan tetapi di sini Anita menjawab, ini bukan urusan kamu, kata Anita ini kepada si Radit. Tentunya Radit sangat kesal sekali nih guys. Sementara itu di dalam ruang ganti Kinanti yang saat ini tengah jatuh pingsan, akhirnya sewaktu Omarima Eyang Merta menggedor-gedor pintu namun Kinanti tidak membukanya, akhirnya bertemu dengan Radit. Dan Radit pun mendobrak pintu tersebut melihat Kinanti yang saat ini terjatuh di lantai mengalami pendarahan. Radit pun langsung membawa Kinanti ini ke rumah sakit, dan saat itu benar-benar terjadi kekacauan di keluarganya Sudirja. Tentu saja di Radit pun tidak akan tinggal diam, dan ia pun akan membalaskan dendamnya kepada Anita, karena Anita sudah berani menyakiti Kinanti. Meski ia sangat dendam kepada keluarga Sudirja, akan tetapi di sini Radit sangat menyayangi Kinanti dan mencintai Kinanti. Ia tidak tega melihat Kinanti yang saat ini jatuh lunglai dan mengalami pendarahan. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa saksikan episodenya nanti sore, yaitu episode ke-166. Dan Mimin mohon doa serta dukungannya supaya sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya dan diperpanjang lagi episodenya. Nah guys, Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.